merubah keadaan sosial, merubah karakter, merubah stigma itu saya pikir banyak juga yang berhasil di berbagai tempat, di berbagai wilayah yang lain. Tapi biasanya keberhasilan kayak begitu tuh agak efektif kalau ada intervensi pemerintah daerah dan segala pendekatan. Yang saya mau tanya, selama 20 tahun kemarin ini, sejak Maluku Tenggara belum berpisah dengan Kota Tua sampai sekarang ini, apa pernah Bapak Eben itu disentuh pemerintah daerah? Iya, baik, terima kasih. Berbicara tentang sportivitas pihak-pihak luar, boleh dikatakan yang harus dominan itu pemerintah daerah, karena ini terkait dengan anak pemuda dan pemuda yang dalam tanda kutip punya kreativitas. Jujur saya mau bilang bahwa memang kalau sekarang ini ada penyesalan sebenarnya. Kenapa saya menyesal? Karena zaman di mana saya memulai ini berhasil menghimpun anak-anak untuk ada dalam kreativitas yang luar biasa. Memang yang melejit itu dancer. Tetapi pada saat itu juga setelah saya simak baik-baik, ternyata banyak kreativitas yang ada di anak-anak saya. Ada di komunitas lingkungan yang mulai muncul. Cuma karena tren pada saat itu dan terbawa sampai dengan 2000-an ke atas, maka ya kita ikuti aja tren itu. Tetapi jujur pada saat itu juga dari sisi bagaimana support secara pribadi, saya pribadi itu karena mungkin saya rasa mampu dan kemudian tidak terpikirkan untuk memberikan minta bantuan pemerintah atau siapapun dia. Bukan itu yang saya mau tanya ini kan, Sinar Pagi itu puluhan tahun tuh mulai berubah. Anak-anak yang tadinya dulu ketemu sama-sama di pagi setrika jalan, setrika pagar, malam setrika pagar. Ya. Di pagar tuh disini karena ketemu setrika, bukan karena. Ya. Pernah nggak sih Pemda, pemerintah daerah, sentuh Bapak Eben dalam hal mungkin apalah itu saya coba dikti. Kira-kira apa yang pernah Bapak Eben dapatkan dari pemerintah daerah sepanjang kerja keras puluhan tahun? Kalau pengamatan saya ke belakang dari mulai awal bergerak sampai dengan saat ini, Pemda tidak pernah memberikan sumbangsi perhatian. Yang terjadi itu mungkin lewat program-program pemerintah ada sentuhan tetapi tidak diperuntukkan ke komunitas. Bukan di komunitas. Yang kedua, jangankan Pemda, dari pihak kepolisian juga sebenarnya ini kan catatan yang harus perlu digarisbawahi bahwa perubahan yang begitu dahsyat. Justru kita ini harus disentuh. Saya secara pribadi tidak berharap sentuhan itu berupa finansial. Saya berharap ada formula yang datang dari pihak-pihak tertentu, lebih dititik beratkan kepada pihak keamanan, pihak Polres dalam hal ini, karena terjadi perubahan besar di wilayah Polres Maluku Tenggara. Pada poin itu saya mau tanya, kira-kira dalam 5 tahun terakhir ini ada teman-teman ini yang berurusan dengan narkoba atau kasus-kasus yang lain misalnya? Iya, kalau masih tetap dalam pantauan dan itu menjadi tanggung jawab sampai sekarang terkait dengan kasus-kasus yang melejit yang larinya ke Polres Maluku Tenggara dan dinilai kasus besar yang merugikan baik secara pribadi maupun secara lingkungan, secara kompleks, saya pikir tidak ada. Karena saya pernah mencoba untuk meraih informasi draft kejahatan di Polres Maluku Tenggara per lingkungan itu Sinar Pagi kosong, tidak ada. Nah, saya sendiri punya indikator bahwa termasuk kasus besar itu ya katakanlah sampai pembunuhan, perkosaan, penikaman, narkoba dan lain-lain, itu tidak ada. Bersih bisa, tetapi sampai dengan saat ini juga masih ada pandangan miring. Pandangan negatif, kok mau sampai kapan kita berlakukan diri sebaik mungkin?
Sementara masih ada tendensi pemahaman orang bahwa stigmanya itu masih berlaku terhadap kita. Dan itu sangat mengganggu. Bapak Eben, teman-teman ini kan bukan yang sekarang, teman-teman yang sekarang. Awal 2000-an itu sama kayak ketemu zaman itu. Kalau yang dibilang yang masuk ke sekolah itu dengan jari. Ya, betul. Betul. Bagaimana Bapak Eben sentuh teman-teman yang bukan hanya terlepas dari tadi yang kebiasaan mabuk ini. Untuk orang masuk dalam komunitas sama-sama jadi punya satu nilai lalu membangun diri itu kan. Jangankan yang seperti Bapak Eben ini teman-teman, orang di sekolah saja, OSIS misalnya saja, itu belum tentu berhasil. Bagaimana Bapak Eben bangun teman-teman itu rasa kebersamaan itu di teman-teman yang istilah kasarnya begitu tiap berbeda. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan ini, harus saya minta maaf. Jujur saja bahwa saya berasumsi. Asumsi saya ialah pola penerapan dari sekian banyak kelompok atau orang-orang yang mau melihat kepada anak-anak ini harus melakukan perubahan dalam karakter hidupnya. Itu saya merasa bahwa saya masih di atas dari sisi pola penerapan. Ya, saya ambil misalnya di sekolah, di lingkungan di mana dia dibentuk. Nah, tanggung jawab posisi itu untuk bagaimana mengembalikan siswa yang pada prinsipnya dia nakal, dia kena pembinaan, ya kan? Dia perpanjangan tangan dari pekerjaan guru lah, katakan demikian. Tetapi kalaupun tidak berhasil, dia kembali ke tempat di mana dia keluar. Itu rumah. Rumah ada orang tua. Orang tua ini adalah keterwakilan Allah di bumi yang pada prinsipnya bisa merubah karakter anaknya. Tetapi masih tetap belum bisa merubah yang bersangkutan anaknya. Nah, kemudian ketika saya mampu untuk menarik anak ini ada dalam wadah himpunan untuk membentuk karakternya yang baru atau bisa merubah dia dari sisi bagaimana ada potensi dalam dirinya, tetapi di kalangan rumah ataupun di sekolah ini tidak digali. Pada saat saya rekrut masing-masing lalu dia jadinya standar di saya, itu yang saya terapkan itu bagaimana saya bina dulu mental. Ketika mental ini sudah berhasil dibina, maka apapun yang jadi tujuan kita mau melakukan apapun, ini dasar yang paling kuat sehingga perlahan-lahan bisa merubah diri. Bapak Eben, pertanyaan selanjutnya, merubah karakter itu kan kerja besar. Setuju. Jangankan untuk orang luar, ya kadang-kadang teman-teman yang mau dirubah saja itu ada resisten. Saya mau tanya kondisi waktu itu kira-kira di lingkungan Sinar Pagi atau orang tua dari anak-anak yang direkrut dalam komunitas SPD. Apa semua itu terima itu atau ada tantangan lain, ada resistensi lain? Oh ya baik. Saya kira semua hal terkait dengan pertanyaan itu, saya menjawab dengan lantang. Saya jawab bahwa terlalu banyak tantangan. Corak di lingkungan internal, dalam lingkungan internal. Ya, terkadang saya jadi tidak enak sambil contoh konkretnya. Misalkan si A, saya tarik untuk masuk karena saya lihat potensinya, tapi background orang tuanya belum sepenuh hati memberikannya kepada saya. Ini kan bukan barang yang kita beli. Ketika kita miliki, seenaknya kita membuat apa. Tapi ini anak orang. Bagaimana caranya kita menempatkan anaknya di posisi yang sebenarnya jadi keinginan secara pribadi orang tua maupun saya. Karena satu waktu ketika dia berhasil, dia tidak hanya membanggakan saya, tapi membanggakan orang tuanya. Dia jadi sudah berhasil. Resistensi orang tua atau mungkin sesama teman-teman yang satu umur waktu itu. Ini kan Bapak Eben seperti mau coba jadi orang suci di tengah stigma orang ini daerah hitam ya. Ya, atau jangan-jangan Bapak nih Ustadz yang menyamar ya. Ya, saya kira tidak juga. Tetapi yang paling dominan di situ justru lebih banyak tantangan. Tetapi saya bisa menerobos tantangan itu dengan
terus memberikan ruang pikir, mencoba untuk mengalihkan perhatian orang tuanya, melihat perkembangan anaknya dalam perjalanan. Bagaimana saya bina dia? Kritik atau yang ada yang mengiri atau Banyak. mungkin Banyak. itu Bapak Eben lewat itu dengan cara Tetap pakai pola yang sama. Saya tetap memberikan kesempatan pada yang bersangkutan, sehingga apa yang tadi dipahami itu dengan sendirinya hentak. Tidak ada pemahaman itu diberlakukan lagi terhadap dia pribadi, atau dia jadi indikator buruk terhadap sesama dia yang mungkin anaknya juga ikut dalam wadah yang saya bina. Pernah sampai ada cerita bahwa saya ini mengayomi anak-anak dengan tujuan tertentu. Eksploitasi. Jangan-jangan Bapak Eben ada niat mau jual ini perdagangan orang. Sebenarnya itu jauh dari arah, jauh dari tujuan. Yang paling saya resah itu pernah hampir patah tengah, bahwa kejadian apa? Sampai dengan saya dinilai memperkaya diri dengan mengambil keuntungan mengayomi anak orang, lalu ya, jadi semacam setiap event yang kita terlibat, dikusertakan anak-anak yang punya kreativitas ini, mulai dari tahun 2000 sampai dan sekarang ini, itu kan menghasilkan sebenarnya. Setiap event kita tidak pernah luput dari juara. Selalu juara. Selalu juara. Selalu ada hadiah. Selalu ada hadiah justru lebih banyak yang uang. Piala itu cuma formalitas dari suatu kejuaraan, satu perlombaan. Tetapi uang itu merupakan perangsang sehingga anak-anak tetap bertumbuh. Yang saya miliki di sini bagaimana memanage. Saya mampu memanage anak-anak ini dari sisi bagaimana mentalitas dia, dari mulai proses awal sampai dengan dia diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Katakanlah ikut lomba, menang, dapat duitnya mau dikemenakan. Itu pada prinsipnya yang kita atur itu diterima. Dan diterima tidak sebatas diterima yang bersangkutan, tapi orang tuanya juga terima. Nah ini saya bocoran juga. Ada yang bukan jatah, bagian yang harus diterima dari hadiah itu, ada yang tabu. Ya, jadi saya juga dapat ada yang sampai membiayai kuliah sendiri. Artinya entah presentasinya full atau tidak, tapi ada bagian dari uang hasil juara hadiah itu dipakai untuk membiayai itu. Ya, jadi bisa dibenarkan informasi yang diterima Bung bahwa fungsi dan tujuan dari kegiatan yang menghasilkan itu fungsinya untuk hal-hal yang tadi disebutkan. Bisa dibenarkan karena pada prinsipnya pola manajemen yang saya pakai itu untuk mengikat mereka terus ada dalam bagaimana loyal terhadap komunitas. Misalkan satu kejuaraan, satu perlombaan yang diikut sertakan, lalu juara nih, begitu hasilnya datang, saya banding-bandingkan dengan beberapa tim yang ada di wilayah lain, di kompleks-kompleks lain. Mereka justru rusak cepat bubar karena manajemen yang salah. Apalagi berhubungan dengan tadi. Apalagi berhubungan dengan finansial. Dan uang ini kalau memang betul dipahami, ini uang anak-anak. Mereka yang berjuang, mereka yang jadi pelaku panggung. Meskipun dari sisi mempersiapkan mereka, saya lebih banyak korban. Iya kan? Tetapi kemudian saya tidak tanamkan itu pada pola yang harus saya kasih ke anak-anak. Di tempat lain itu justru hancur. Vakum beberapa waktu muncul lagi, vakum lagi. Ada yang bubar sampai selama-lamanya nggak muncul. Nah, tetapi kalau di Sinar Pagi ini, ketika hasil juara datang, sudah piala ditaruh sebagai pajangan untuk bagaimana ada kesan, ada motivasi setiap saat kita ada dalam konteks ini. Tetapi untuk finansial itu selalu boleh tanya. Kan di backstage ini kan adik-adik dari Sinar Pagi pelaku-pelaku. Ada pemotongan begitu 10% misalnya. Ya, katakanlah buat manajer uang rokok kayak gitu. Tapi jujur saja, itu nanti dibuktikan dengan pengamatan-pengamatan yang langsung diterima oleh mereka, yang dilakukan oleh mereka. Biasanya kalau duit datang dengan piala atau tropinya ditaruh, duit ini saya cuma dominan satu hal. Karena segala hal yang terjadi di bumi ini itu walaupun kerja keras saya, tetapi kalau bukan campur tangan Tuhan tidak mungkin.
Sehingga patut sebagai wujud syukur kita, ya kita berikan Tuhan punya. 1/10 dari pendapatan itu kita sumbang ke gereja. Luar biasa, teman-teman. Itu sumbangkan kepada gereja. Maksud dan tujuan sumbang ke gereja itu bukan tujuannya namanya dibacakan, bukan. Tapi kita menabung di surga itu jauh lebih berharga daripada menabung di dunia. Sisanya itu saya minta pengertian dari mereka, dan kebanyakan karena mereka sudah terlatih dengan pemahaman yang saya berikan, maka mereka dengan lantang menyebutkan bahwa kakak simpan saja uang itu. Manakala ada hal-hal yang terlalu urgen, itu uang itu bisa dipergunakan. Jadi misalkan pelaku dancer ini salah satu ada pun keperluan biaya sekolah, dia tersendat atau mungkin orang tuanya belum Ada yang sakit. ya, atau ada yang sakit, itu diperuntukkan